Salam sejahtera buat kita semua. Saya dari kelompok 9. Nama saya Andres Bistok Perninggotan. Ingin presentasikan tugas mata kuliah pengantar teknik kompilasi dengan judul yang saya bawakan tentang compiler generator Coco. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang nyambung atau kurang nyaman didengar karena saya mentranslate-nya dengan bantuan Google Translate dan saya edit sedikit dengan sebaik mungkin. Apa itu Coco? Coco adalah generator compiler yang mengambil sebuah L dikaitkan sebagai extended backup node for atau EBNF, tata bahasa dari sumber bahasa, dan menghasilkan scanner dan parser untuk bahasa tersebut. Scanner bekerja sebagai robot yang terbatas deterministik. Ini mendukung karakter Unicode dalam UTF-8 encoding dan dapat dibuat cache sensitif atau cache insensitif. Hal ini juga dapat mengenali token berdasarkan kanan sisi konteks mereka. Selain simbol terminal, scanner juga dapat mengenali pragmas, yang mana token bukan bagian dari sintaks tetapi dapat terjadi di mana saja di input stream, misalnya arahan compiler atau end of line karakter. Parser menggunakan rekursif keturunan. Double L konflik dapat diselesaikan dengan baik sebagai multisimbol look ahead atau dengan pemeriksaan semantik. Jadi kelas tata bahasa yang diterima adalah double E K untuk K sewenang-wenang. Parsing fuzzy didukung oleh apa yang disebut apapun simbol yang cocok untuk set pelengkap dari token. Tindakan semantik ditulis dalam bahasa yang sama dengan yang dihasilkan scanner dan parser. Penanganan kesalahan parser yang dapat di-setel dengan menentukan poin sinkronisasi dan simbol lemah dalam tata bahasa. Coco meriksa tata bahasa untuk kelengkapan, konsistensi, tidak redundansi, serta untuk double-T1 konflik. Sini ada sejarah singkat dari Coco. Coco pada awalnya dikembangkan di University of Linz, Austria, dan didistribusikan di bawah persyaratan GNU, General Public License atau PL. GNU merupakan perangkat yang open source atau bebas. Terdapat beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan generator compiler Coco seperti Java, C++, Pascal, Modula 2, Modula 3, TLP, VB.NET, Python, Ruby, dan lain sebagainya. Versi terbaru dari University of Linz adalah C++, Java, dan C++. Untuk versi Java ada sebuah Eclipse plugin, dan untuk Crash Visual Studio plugin ada juga contoh tata bahasa untuk Java dan C++. Nah, ini merupakan struktur compiler. Coba bisa dilihat. Nah, di bawah ada keterangannya. Untuk panah berwarna hitam itu digunakan, sedangkan yang panah berwarna biru itu alur data. Nah, di sini scanner menyediakan token dari kode sumber. Dia alur datanya dari scanner ke parser dan sample processing. Dan sample processing digunakan oleh scanner. Parser dan sample processing digunakan oleh code generation.
dan parse and same processing, alur datanya ke kode generation. Parse and same processing menggunakan analisis simbol table, dan parse and same processing alur datanya bolak-balik. Nah, di simbol table itu menangani informasi yang menyatakan nama dan jenis. Nah, kode generation itu digunakan juga oleh simbol table. Nah, kode generation menghasilkan kode mesin. Nah, untuk parser dan same processing merupakan program utama yang mengarahkan kompilasi secara keseluruhan. Nah, di sini tabung-tabung ini merupakan data stores-nya. Nah, udah selanjutnya. Nah, fitur-fitur generator compiler Coco itu ada 2, scanner dan parser. Nah, untuk scanner pertama, scanner ditentukan oleh daftar deklarasi token, misalnya if atau while. Tidak harus dinyatakan sebagai token, tetapi dapat digunakan langsung dalam menghasilkan data basa. Scanner diimplementasikan sebagai deterministic finite automaton atau DFA. Oleh karena itu, simbol-simbol terminal atau token harus dijelaskan oleh tata bahasa BNF biasa. Yang ketiga, komentar dapat bersarang. Satu, dapat menentukan beberapa jenis komentar untuk sebuah bahasa. Yang keempat, scanner mendukung karakter Unicode dikodekan dalam UTF-8. Yang kelima, scanner dapat dibuat case sensitif atau case insensitif. Yang keenam, scanner dapat mengenali token tergantung pada konteks mereka dalam input stream. Yang ketujuh, scanner dapat membaca dari setiap input stream, bukan hanya dari sebuah file, namun semua masukan harus datang dari single stream. Kedelapan, scanner dapat menangani yang disebut pragmas, yang mana token bukan bagian dari sintaks, tapi dapat terjadi di mana saja di input stream, misalnya compiler directive atau karakter end of line. 9. Pengguna dapat menekan generasi scanner dan dapat menyediakan scanner yang ditulis dengan sebagai gantinya, tangan sebagai gantinya. Nah, ini ada parser. Yang pertama ditentukan oleh perangkat produksi IBNF dengan atribut dan tindakan sensitif. Produksi memungkinkan untuk alternatif, ulangan, dan bagian opsional. Menerjemahkan produksi ke parser keturunan efisien rekursif. Parser adalah tritran, sehingga beberapa contoh itu dapat diaktifkan pada saat yang sama. Yang kedua, tindakan semantik dapat ditempatkan dimanapun dalam tata bahasa, tidak hanya pada akhir produksi. Mereka mungkin berisi pernyataan sewenang-wenang atau deklarasi yang tulis dalam bahasa parser yang dihasilkan, misalnya Scratch, Java, atau C++. Yang ketiga, simbol non-terminal dapat memiliki jumlah input dan atribut output. Versi Java memungkinkan hanya satu atribut keluaran yang mungkin dan bagaimanapun menjadi objek dari suatu kelas komposit yang sesuai. Simbol terminal tidak memiliki atribut eksplisit, tapi token dikembalikan oleh scanner berisi informasi yang dapat dilihat sebagai atribut. Semua atribut yang dievaluasi selama parsing, yaitu tata bahasa, diproses sebagai suatu tata bahasa atribut. Yang keempat, simbol khusus apapun dapat digunakan untuk menunjukkan sekumpulan token yang melengkapinya. Kelima, pada prinsipnya tata bahasa harus double L, namun Coco juga dapat menangani tata bahasa non-double L dengan menggunakan apa yang disebut resolver yang membuat keputusan parsing berdasarkan simbol multi-look ahead atau informasi semantik.
Ketujuh, setiap produksi dapat memiliki variabel lokal sendiri. Selain itu, kita dapat mendeklarasikan variabel global atau metode dan dijabarkan ke dalam bidang dan metode parser. Tindakan semantik juga dapat mengakses objek lain atau metode dari user written classes atau dari labeled classes. Yang kedelapan, Coco memeriksa tata bahasa untuk kelengkapan, konsistensi, dan non-redundansi. Ini juga melaporkan konflik double. Yang 9, pesan kesalahan yang dicetak oleh parser yang dihasilkan dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan format khusus pengguna. Yang ke-10, parser yang dihasilkan dan scanner dapat ditentukan milik namespace tertentu atau paket. Nah, di sini ada input dan output dari generator compiler Coco. Berikut merupakan proses kompilasi dari generator compiler, penanganan tabel, simbol atau kode generator. Ya. Contoh dari generator compiler Coco. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana tata bahasa dikaitkan terlihat seperti di Coco, coba perhatikan contoh untuk deklarasi variabel dalam bahasa Pascal berikut ini. Inti dari spesifikasi ini adalah produksi IBFF. Hal ini ditambah dengan atribut dan semantic action. Atribut misalnya outName menentukan parameter dari simbol, di mana masukkan atribut misalnya X, Y. Dan atribut output misalnya out Z atau ref Z. Sebuah tindakan semantik merupakan bagian dari kode yang ditulis dalam target bahasa dari Coco, misalnya di Scratch, Java, atau C++, dan dieksekusi oleh parser dihasilkan pada posisinya dalam produksi. Contoh sederhana dari generator compiler Coco. Nah, ini merupakan program utama using system class compile static void main string arg scanner sama dengan new scanner arg 0 parser sama dengan new parser scanner parser.parse console.write parser.error.count plus petik error detect. Nah, jadi saat proses kompilasi CSS compiler.cs, scanner.cs, parser.cs. Nah, saat di running compile input.text. Nah, ditemukan 0 error detect. Nah, file inputnya yang dihasilkan red apple. Contoh bahasa pemrograman. Beberapa contoh bahasa pemrograman yang menggunakan Coco sebagai compiler, dan ada versi Coco untuk bahasa paling modern, yaitu Java, C++, Pascal, Modula 2, Modula 3, DLP, VB.NET, Python, Ruby, dan lain-lain. Versi terbaru dari University of Leeds adalah mereka untuk C++, Java, dan C++. Versi Java adalah sebuah script plugin, dan untuk C++ Visual Studio plugin. Ada juga contoh bahasa untuk Java dan C++. Ya, sekian presentasi dari saya. Kiranya presentasi ini dapat berguna buat kita semua. Sebelumnya jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua.